Halo semuanya, selamat datang lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Maka dari itu, untuk pembelajaran kita saat ini, yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia, dimulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Mengapa kita harus mempelajari materi ini? Karena kita harus mengetahui dan memahami jenis dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini, sehingga kita dapat mengukur sejauh mana perbuatan kita dapat melanggar hak-hak orang lain. Di dalam modul pembelajaran kita saat ini, kita akan membahas 3 pokok bahasan penting, dimulai dari pengertian dan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ada 2, yaitu yang pertama diskriminasi, yakni suatu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia, agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan, beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dari kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individu maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, penyiksaan, yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang kerja. Berdasarkan sifatnya, yaitu ada pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, yaitu yang pertama ada kejahatan genosida, yakni merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, ras, maupun agama. Dan yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. 2 faktor penyebab pelanggaran HAM, yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri, kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, ketiga, sikap tidak toleran. Kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu diantaranya sebagai berikut: penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial, dan ekonomi yang tinggi. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada 3 contoh kasus, yaitu yang pertama ada kasus Marsina, yang kedua kasus Munir, dan yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh. Ya, demikianlah pokok bahasan kita untuk materi
kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kiranya kalian bisa memahami apa yang menjadi pokok-pokok bahasan yang penting di dalam materi ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.